Kan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, oksigen dia keluarkan. Kok dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang yang harus tambah tanam kelapa sawit, gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation. Kelapa sawit ya pohon, ada daunnya kan? Kok dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh? Yang boten-boten aja itu orang-orang. Siap Pak Presiden. Bapak bilang jangan takut deforestasi. Dan Allah menjawab kontan pernyataan Bapak. Ini jawabannya. Jawaban ini bukan dari aktivis, bukan dari oposisi, apalagi dari pembenci Bapak. Tapi alam yang menjawab langsung pernyataan Bapak. Lihat, menurut Global Forest Watch di tahun 2001 sampai 2024 itu, ada sebesar 32 juta hektar kita kehilangan tutupan pohon. Artinya hampir 20% kita kehilangan hutan dibanding tahun 2000. Itu baru data nasional dari Tapanuli. Belum lagi Kalimantan, Sulawesi, Papua yang lahannya terus dibuka untuk hilirisasi dan untuk kelapa sawit. Kita buka lahan kelapa sawit, oke. Kita hilirisasi nikel sesuai dengan moto Bapak pada saat kampanye, oke. Tapi yang mati duluan itu siapa? Yang Bapak bunuh itu siapa? Hutan dan rakyat Indonesia. Jadi yang mau dikejar ini apa? Devisa negara, tambang yang nilainya miliaran dolar. Ditutup oleh sembako penduduk sekitar. Bapak lihat lagi habitat gajah Sumatera. Bapak rela mengorbankan mereka. Mereka juga adalah penghuni bumi Nusantara ini. Mereka berhak hidup. Penduduk sekitar. Bapak lihat lagi habitat gajah Sumatera. Bapak rela mengorbankan mereka. Mereka juga adalah penghuni bumi Nusantara ini. Mereka berhak hidup. Ini gajah, hewan terbesar di hutan. Sekarang jalan tidak tentu arah. Mereka nggak ngerti hilirisasi, mereka nggak ngerti deforestasi. Yang jelas mereka itu takut mati saat ini. Dan ini orang hutan. Bapak lihat, orang hutan turun ke lokasi tambang. Dia ini bukan karyawan, dia bukan mandor, dan dia juga nggak gajian. Dia ini cuma kehilangan rumah mereka, hutan mereka. Dan jika Bapak melihat dengan kejujuran, banjir saat ini bukan sekedar air, tapi lihat kayu-kayu gelondongan, kayu-kayu yang baru ditebang, kayu-kayu hanyut terbawa air. Artinya apa? Sudah ada penggundulan besar-besar di hutan tersebut. Jadi kalau kita ini berbicara tentang deforestasi, ini bukan kampanye hitam, ini bukan drama, tapi ini realita. Hutan itu bukan musuh negara, tapi pelindung bumi Nusantara dan pelindung rakyat Indonesia. Begitu hutan dibunuh demi oligarki, rakyat yang dikorbankan duluan, habitat hewan di alam juga hilang. Masih kurang paham. Jadi mungkin karena rakyat itu dianggap kere, nggak punya duit, dan hewan itu dianggap makhluk ilegal, jadi Bapak ingin binasakan. Alam ini sudah kasih peringatan dari banjir bandang, gajah turun ke pemukiman, orang hutan kehilangan rumah. Jadi kalau negara ini masih pura-pura nggak lihat, kita akan tunggu nanti alam yang akan menegur lebih keras. Wabarakatuh. Ini tanggal 7 Desember. Kondisi sekarang di Sekolah Islam Terpadu IT An-Nur. Hari ini sudah sangat parah. Di sana bisa kita lihat itu air dasar air sungai itu sekarang sudah membuka jalan kemari. Kemarin nggak seperti ini. Itu gedung kami setengah sudah habis di bawah air. Kemudian juga beberapa infrastruktur lain juga, bahkan juga udah kena juga rumah Ustaz Makmur. Bisa dilihat nih di video rumah saya Ustaz Makmur. Surat terbuka untuk seluruh jajaran pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan orang-orang yang mampu membantu. Ini suara kecil dari keluarga korban bencana banjir, bencana longsor, bencana kelaparan di wilayah pedalaman dan pelosok di pemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Sudah 8 hari masyarakat terlantar di hutan, kelaparan, kehausan, kedinginan. Rumah hanya tinggal lantai. Banyak masyarakat yang mulai sakit dan tak mampu berdiri. Akses ke kota membutuhkan perjalanan 2 hari 2 malam berjalan kaki. Yang sehat saja belum tentu sanggup, apalagi yang sudah terpaku lemah. Satu-satunya cara bantuan masuk ke sana melalui udara.
helikopter, ataupun pesawat berkemampuan airdrop. Ingat, Indonesia punya itu semua. Tolong jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kami saja orang tolol bisa membayangkan, memikirkan gimana caranya bantuan bisa masuk. Masa kalian orang pintar yang duduk di pemerintahan memberikan alasan akses susah, akses sulit. Kami hanya minta satu, tolong gerakan bantuan sekarang sebelum suara kecil ini menjadi kabar kematian berikutnya. Assalamualaikum Gresi. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu yang terdampak paling parah akibat banjir bandang. Ironisnya, selama setidaknya 9 hari tidak ada bantuan yang masuk. Warga tidak memiliki akses ke air bersih, listrik terputus, dan jaringan komunikasi hilang sama sekali. Dan yang lebih memprihatinkan, aroma tidak sedap tercium di berbagai lokasi karena banyaknya korban yang belum dievakuasi. Kabupaten ini disebut terisolasi karena jalur penghubung dari Provinsi Aceh, terutama jembatan utamanya, terputus. Satu-satunya akses untuk mencapai Aceh Tamiang adalah melalui Medan. Namun beberapa ruas jalan di jalur tersebut juga tertimbun longsor, membuat mobilitas semakin sulit. Warga menggambarkan kondisi Aceh Tamiang yang porak-poranda seperti kota mati, bahkan menyerupai suasana kota zombie karena tidak ada aktivitas dan begitu banyak kerusakan di mana-mana. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Yuk, kawan-kawan, mari kita galang aksi untuk bersih-bersih rumah sakit, untuk relawan kesehatan. Ayo kita kumpul, farmasi, ayo kita kumpulkan yang bisa kita bersihkan kembali. Dan buat teman-teman perawat, dokter, ayo kita hidupkan IGD-nya kembali. Dan teman-teman yang paling penting, teman-teman non medis yang bisa bersih-bersih RSUD ini, ayo kita datang ke sini bagi yang bisa, bagi yang mampu. Please, minimal IGD-nya bisa hidup. Tengoklah kelakuan menteri kehutanan ini Pak Prabowo. Sudah sampai tumbang ini kayu. Batu siap meluncur Pak Prabowo. Gunung siap gundul Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tidak bisa bantu kami masyarakat kecil ini, mau bikin apa lagi Pak Prabowo? Sudah tua, sudah tercapai permintaan, sudah tercapai keinginan, sudah tercapai cita-cita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernah menjadi presiden. Ini kami sekarang masyarakatmu, kenegrian Ambarita sangat menderita, maka minta tolong sekali kepada Pak Prabowo. Kalau boleh Pak Prabowo supaya ditindak bawahan-bawahan Pak Prabowo. Kami orang bodoh ini sama siapa lagi mengeluh? Jangan sampai tertimbun rumah kami di bawah sana. Tengok kejadian-kejadian bencana baru-baru ini Pak Prabowo. Gunung longsor, banyak masyarakat tertimbun. Jangan sampai ikut kami tertimbun Pak Prabowo. Bantu kami. Salam hormat kami ke negeri Ambarita. Prabowo. Paling menyebalkan hidup di negara miskin akuntabilitas ini adalah ketika bencana Sumatera ini surut, nggak ada yang berubah. Nggak ada pejabat, pengusaha, aparat yang diadili karena melakukan deforestasi. Nggak ada perusahaan yang ditutup, nggak ada yang dipenjara. Proyek deforestasi akan terus berjalan, bukan cuma Sumatera tapi di seluruh Indonesia. Nggak ada mereka yang akhirnya bertanggung jawab atas banyaknya kematian saudara-saudara kita di sana. Ujung-ujungnya
Kematian warga kita hanya dianggap angka, statistik, dan hanya dianggap tidak semencekam itu. Bukti nyata di lapangan banyak yang gelondongan kayu hanya dianggap sebagai bagian dari proses alam, bukan bukti bahwa adanya penebangan ilegal. Itulah yang akan terjadi persis ketika kita melakukan aksi terhadap kenaikan tunjangan DPR. 12 orang meninggal, ribuan ditangkap, tapi sampai sekarang pejabatnya masih petatang petenteng, masih hedon, masih sama aja. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang kapok. Negara begitu berani menangkap kawan-kawan kita aktivis muda yang menyuarakan demokrasi, tapi begitu pengecut menangkap mereka pengusaha, orang-orang kaya, pejabat, eselon, dewan, kepala daerah, menteri, siapapun yang terlibat di dalam kerusakan alam di Indonesia yang menimbulkan banyak korban. Begitu pengecut negara. Deforestasi sudah melewati kapasitas.